Oke, kita udah sampai di Malioboro, tapi pasarnya estetik banget guys. Istriku yang katanya dulu waktu kuliah sering kesini, ini cukup legendaris ya. Halo teman-teman semua, jadi aku lagi di homestay Roman K15 dan di vlog kali ini aku mau nunjukin ke kalian kalau dari homestay ini Roman K15 sampai ke Malioboro itu rutenya kayak gimana. Jadi biar teman-teman bisa tahu kira-kira jalan yang ditempuh dari homestay ke Malioboro itu apakah sempit atau kayak gimana, ataukah rame dan sebagainya, jauh dan deketnya itu bisa kebayang. Oke, aku mau pakai motor ya, jadi biar teman-teman bisa lebih clear rutenya itu seperti apa. Ini adalah jalan yang masih di dalam perumahan, jadi belum keluar ke jalan raya. Bentar lagi kita akan menuju ke jalan raya tepat di depan perumahan. Bisa dilihat ini rutenya cukup lebar ya, jalannya tuh lebar. Ini satu arah, jadi nggak mungkin kita berpapasan dengan mobil lain. Tapi memang batas kecepatannya sangat dibatasi karena ini di dalam perumahan. Nah, ini sebentar lagi kita akan melewati pos satpam dan ini security-nya adalah 24 jam. Jadi pasti aman banget. Dan ini kita sudah masuk ke jalan utama di depan perumahan. Ini memang bukan jalan provinsi, tapi ini sudah sangat lebar. Kita bisa berpapasan dengan mobil-mobil besar seperti truk nih, truk seperti itu, atau mobil-mobil besar lain seperti pick up, bis itu dengan aman tanpa ada khawatir gesekan sama sekali. Ya paling banyak motor kayak gini karena memang ini jalur untuk orang berangkat kerja atau pulang kerja ya.
kanan. Ini aku izin cepetin speednya ya, karena di lampu merah. Oke, nah ini lampu merahnya cuma sebentar, terus ini kita masuk ke jalan provinsi. Oke, jadi ini sudah masuk ke jalan provinsi, kita karena pakai motor ambil jalur kiri, tapi kalau teman-teman pakai mobil itu ambil jalur yang kanan itu ya, yang gede gitu. Jadi biar lebih lancar. Nah, ini kita sudah sampai ke Ketandan, jadi kita akan belok kiri. Karena Malioboro itu di pusat kota, jadi kita harus belok kiri. Ini belok masuk ke kota, jadi ke tengah. Kalau jalan yang tadi itu jalan ring road, jadi dia melingkari kota Jogja gitu. Nah, karena kita mau ke Malioboro, jadi kita harus ke tengah. Nah, makanya kita ke kiri. Jadi ini udah arah ke Malioboro ya, ke tengah gitu. Oke, ini jalannya lebih santai ya. Kalau tadi kan jalan yang memang kita dituntut cepet ya. Kalau ini jalannya lebih santai dan pastinya lebar banget ya. Jadi ini udah di kota sih. Jadi nggak usah khawatir soal sempit-sempitannya. Nah, karena memang dari tadi juga nggak ada kan, sempit-sempitannya nggak ada. Jadi dari perumahan, dari dalam perumahannya juga lebar banget, bisa 3 mobil. Keluar ke jalan kabupaten juga lebar, ke jalan provinsi juga lebar. Nah, di sini udah di kota, jadi tinggal berhati-hati aja. Di sini kita bisa ambil jalur lurus atau ke kanan sama aja. Kalau lurus itu kita nanti lewat kebun binatang. Nah, kalau ke kanan itu kita nggak lewat mana-mana sih. Jadi bebas pilih mau lurus bisa, ke kanan bisa. Nah, aku di sini mau ambil yang ke kanan karena mau ambil uang dulu di ATM. Takutnya nanti kan di Malioboro kita jajan itu nggak bisa kris atau apa, karena kan rata-rata pedagangnya di Malioboro itu
masih pedagang asongan atau misalnya soto-soto yang enak di sana pun juga soto-soto jadul ya. Jadi pembayarannya pakai cash. Aku nggak tahu sih, tapi takutnya itu hanya bisa menerima cash. Jadi lebih baik kalau kita bawa uang cash ya. Ini saran aja sih. Ini kita belok kiri, jadi kita akan semakin menengah, menengah, menengah untuk dekat ke Malioboro. Jadi memang Malioboro kan di tengah kota. Jadi dari pinggir kita semakin ke tengah, semakin ke tengah, dan semakin ke tengah. Nah, teman-teman kalau mau ke Gembira Loka ya, ini jalur ke Gembira Loka. Jadi nanti di sebelah kiri itu akan sudah sampai ke Gembira Loka. Meskipun sebenarnya kalau wisatawan luar kota ya ngapain juga sih ke kebun binatang, kan di kota kalian juga pasti banyak ya kebun binatang gitu. Ya tapi barangkali tiba-tiba anak ngajakin ke Gembira Loka. Nah di sini nih di sebelah kiri itu Gembira Loka. Ini lampu merah lumayan padat ya deket Gembira Loka, jadi aku izin cepetin speednya ya. Oke, jadi ini adalah jalan yang sudah tidak perlu belokan lagi. Jadi kita sudah sampai di belokan terakhir, tinggal lurus terus dan nanti akan sampai ke Malioboro. Jadi kita coba cepatkan ya speednya ya. Jadi jadi ini cuma lurus terus aja teman-teman. Paling ada lampu merah kayak gini, tapi juga nggak terlalu lama ya. Jadi tinggal lurus, udah nggak belok-belok lagi, tinggal sambil nikmati perjalanan aja.
I- Nah, ini kita sebenarnya sudah masuk ke area Malioboro, teman-teman. Tapi memang belum bener-bener sampai ke titik Malioboronya. Tapi nuansa Malioboro itu udah kerasa banget di sini. Jadi vibes Jogja banget, Malioboro banget itu sudah kental ya di sini gitu. Jadi kalau warga lokal, kalau mungkin warga-warga daerah mau jalan-jalan ke Malioboro itu ya sebenarnya di sekitar sini. Nah, ini kita menuju ke Malioboronya ya. Ini lama-lama nanti kita akan menemukan perempatan yang cukup besar. Perempatan pertigaan. Oh, ini nih. Nah, ini kita di lampu merah dulu karena belok kiri, ikuti lampu merah ya. Nah, ini kita sudah masuk ke gerbang Jalan Malioboro. Teman-teman nanti akan melihat petunjuk ikonik Malioboro warna hijau. Nih, di sini ada plat warna hijau sebelah kanan Malioboro. Dan ya kita udah sampai sih di Malioboro. Kurang lebih 25 menit ya. Mungkin kalau bener-bener dihitung sama lampu merah sih ya 25 sampai 30 menit ya, sesuai dengan jam sih. Nah, ini vibes dari Jalan Malioboro. Teman-teman udah sampai nih di Malioboro ya. Kurang lebih 25 menit ya. Overall waktu yang dibutuhkan dari homestay Roman K15 ke Malioboro adalah 25 menit. Dan ya, kita udah sampai di Malioboro sekarang. Nah, di Malioboro ini teman-teman bisa parkir, cari parkiran, terus berhenti, menikmati vibes-nya di sini, belanja batik, atau ke mallnya, atau sekedar ngopi ya. Ada kopi yang klasik, kopi asongan. Ada juga kopi-kopi yang sudah punya brand ya. Di pinggir-pinggir situ pasti ada kok eh, kopi-kopi yang mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Nah, kalau aku sendiri sekarang mau OTW ke Pasar Bringharjo karena di sana ada kuliner yang cukup legend, yaitu soto Bu Pujo. Kalau masalah enaknya mungkin selera. Karena banyak wisatawan yang sebenarnya nggak cocok ya kulinernya di Jogja karena cenderung manis. Jadi ini cocok-cocokan aja, bukan berarti enak. Tapi seenggaknya kalau ke Jogja ya cobain aja lah, nggak usah mikirin enak dan enggaknya, cobain aja vibes-nya kayak gimana. Ya, ini kita menuju ke tikungan ke arah Pasar Bringharjo ya. Jadi Pasar Bringharjo itu gandeng sama Malioboro itu gandeng. Nah, ini banyak banget ya kuliner-kuliner di pinggir jalan dan baunya tuh enak banget. Bikin langsung lapar gitu. Cuman ini kita langsung menuju ke daerah sotonya aja. Oke, kita udah sampai di Malioboro, tapi aku lebih tepatnya di Pasar Bringharjo. Dan ini kita lagi masuk ke Pasar Bringharjo.
Kita mau nyari soto Bubujo, salah satu wisata kuliner yang populer di Jogja. Ini pasarnya estetik banget guys. Oke, ini soto Bubujo. Aku juga baru pertama kali ke sini. Istriku yang katanya dulu waktu kuliah sering ke sini. Ini cukup legendaris ya, cukup legend. Jadi kalau teman-teman ke Jogja, usahakan ke sini. Ini tempatnya estetik dan teman-teman pasti nggak akan nyesal. Dari homestay itu jaraknya sekitar tadi 20 menit, 25, 20 sampai ya setengah jam. Kalau kadang-kadang kan kalau teman-teman liburan kan pasti ini ya kayak agak rembong ya, kayak ambil ATM atau isi bensin. Nah, biasanya maksimal sih 30 menit. Tapi kalau lancar itu kurang lebih ya 20 menit lah gitu. Dan kalau warga lokal sih biasanya nggak lewat jalur yang tadi itu memang lewat jalur umum yang biar teman-teman bisa kebayang kalau pakai mobil yang paling besar ya gitu. Nah tapi kalau warga lokal kayak aku itu biasanya lewat gang-gang tikus, itu jauh lebih dekat lagi pakai motor. Oke teman-teman, kalau mau liburan ke Jogja paling itu bayangannya ya dari homestay Roman K15 sampai ke Malioboro tadi yang jalan tadi sampai ke rumah makan soto Bubujo. Nah untuk link Airbnb atau Agoda bisa dicek di deskripsi. Terima kasih, dadah.